Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dr. Retno. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Motiana DSK, NRP 19111. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas asistensi Lab Act Patologi Anatomi Blok MS 2022, di mana di sini saya mendapatkan kasus berupa toxic goiter. Di sini kasusnya itu, jadi ada perempuan usianya itu 39 tahun datang dengan keluhan tumor pada bagian regio anterior dari leher itu sendiri, di mana di sini disertai gejala seperti palpitasi, kemudian tremor, ada rasa gelisah, keringat yang berlebih, kemudian adanya penurunan berat badan. Selanjutnya di sini dilakukan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan lab yang menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan kadar dari T3 dan T4 serta adanya penurunan kadar dari TSH. Kemudian di sini juga dijelaskan adanya penyerapan iodium radioaktif yang meningkat. Kemudian juga adanya ketika di scan adanya radio iodin menunjukkan diffuse uptake pada iodin. Selanjutnya untuk definisinya itu sendiri, di mana toxic nodular goiter atau toxic goiter ini sendiri, dia itu adanya nodul pada kelenjar tiroid akibat dari hipertiroid, di mana di sini di pertama kali teorinya itu dicetuskan oleh Henry Plummer pada 1913. Di sini dia tuh menyatakan bahwa TN gain itu merupakan penyebab kedua terbanyak atau penyebab kedua yang paling umum terjadi menyebabkan hipertiroid pada dunia bagian daerah barat setelah Graves' disease. Jadi di sini dicetuskan bahwa penyebab pertama dari hipertiroid itu tuh Graves' disease, kemudian yang keduanya itu baru si toxic nodular goiter ini sendiri. Kemudian pada individual yang lanjut usia atau kurang lebih usianya itu udah lebih dari 50 tahun dan dia itu tinggal di daerah endemik, itu tuh dimana terjadinya defisiensi iodin, itu tuh ternyata si TNG ini lebih banyak terjadi dan menyebabkan hipertiroid. Selanjutnya untuk epidemiologi itu sendiri, jadi penyebab paling umum kedua kasus hipertiroid di Amerika Serikat setelah Graves' disease itu merupakan si toxic goiter ini, di mana kasus itu sekitar 15-30% kasus. Kemudian berdasarkan gender, wanita itu lebih banyak dibandingkan pria dengan prevalensi nodul terabanya pada usia lebih dari 40 tahun itu kisaran 5-7%. Kemudian kebanyakan pasiennya ini atau penderita ini tuh berusia lanjut atau lanjut usia, kurang lebih usianya itu lebih dari 50 tahun. Selanjutnya untuk etiologinya itu yang pertama adalah faktor dari genetik, di mana di sini berdasarkan jurnal NCBI itu menyatakan bahwa insidensi seseorang atau individual terkena penyakit ini itu meningkat apabila ada riwayat keluarga yang sudah pernah terkena penyakit seperti ini sebelumnya. Kemudian jurnal dari NCBI ini juga menyatakan bahwa mutasi substitusi basa gen multiple terjadi pada akson 10 kromosom 14q31 yang menyebabkan penyakit ini terjadi. Kemudian yang kedua itu adanya defisiensi yodium, di mana apabila terjadinya defisiensi yodium itu bisa menyebabkan rendahnya kadar dari T4, sehingga apabila kadar dari T4 ini turun itu akan menginduksi terjadinya hiperplasia pada sel tiroid sebagai kompensasi menurunnya level atau kadar dari T4 tersebut. Kemudian yang ketiga, meningkatnya replikasi sel tiroid sehingga memengaruhi sel tunggal untuk mutasi somatik dari reseptor TSH itu sendiri, di mana aktivasi konstitutif reseptor TSH itu dapat menghasilkan faktor autokrin yang bisa mendorong pertumbuhan lebih lanjut atau terjadinya proliferasi klon sel. Nah, terjadinya proliferasi klon sel ini dia bisa menghasilkan atau menginduksikan terjadinya nodul-nodul. Setelah itu di sini ada manifestasi klinisnya, di mana manifestasi klinisnya atau gejalanya itu tuh sama
seperti penderita dari si hipertiroid ini, di mana didapatkan adanya intoleransi pada panas, kemudian adanya palpitasi, adanya tremor, menurunnya berat badan, kemudian rasa lapar yang berlebihan, kemudian juga pada pasien ini didapatkan berkeringat yang banyak gitu. Kemudian di sini gambaran secara makroskopiknya, di mana pada makroskopik itu adanya pembesaran pada kelenjar tiroid yang bersifat simetris. Kemudian kapsulnya itu utuh dan konsistensinya itu lunak seperti otot. Untuk mikroskopiknya, ini di sini ada endotoxic goiter pada sebelah kiri dan sebelah kanan itu ada multinodular goiter. Di mana pada toxic goiter itu ditemukan adanya banyaknya sel yang hiperplastik, kemudian folikelnya itu dilapisi sel epitel kolumnar yang tinggi-tinggi gitu. Kemudian meningkatnya produksi granula sekretorik dalam epitel. Sedangkan pada multinodular goiters itu ditemukan folikelnya itu bisa kecil, bisa juga beberapa ada folikel yang besar dengan atau tanpa koloid. Kemudian tuh dia biasanya dilapisi sel epitel yang bentuknya itu pipih. Selanjutnya untuk prognosisnya, jadi untuk prognosisnya ini sebagian besar pasien yang dirawat atau di treatment atau di terapi dan di tata laksana itu prognosis itu baik atau dubia ad bonum. Prognosis yang buruk itu terjadi pada pasien yang tidak di treatment atau tidak di tata laksana, sehingga pasien itu harus mengerti beratnya dari si hipertiroid ini. Apabila pasien ini tidak di treatment, hipertiroid ini bisa menyebabkan timbulnya penyakit-penyakit lain seperti osteoporosis, aritmia, heart failure, kemudian koma, atau bisa juga menyebabkan terjadinya kematian. Sehingga perlunya monitoring secara berkala dari fungsi tiroid itu sendiri pada pasien untuk terciptanya prognosis yang baik. Ini untuk referensi saya dari buku penuntun lab Activity Pathology Anatomy Blok MS 2022, kemudian ada dari Medscape, NCBI, dan dari Patologi Outline. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.